Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu was-sadiqul wa'dal amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wal izzatin illallah sirri ala sirri fis sirri wasifatin wal ikram ya wal jalil wal ikram. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Mari sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirur Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan menyampaikan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi, Sumatera Barat. Dalam makom majelis zikir Ma'rifatullah Yayasan Islam Hidayatul Mubarakah, dalam tayangan YouTube Kupas Tuntas, yaitu YouTube Buya Pasaman Timur, yang insya Allah selalu membimbing dan memperhatikan untuk kebutuhan umat kepada Allah. Insya Allah. Dalam waktu dan kesempatan yang kita muliakan ini, saya akan berbagi ilmu dan wawasan kepada kita semua dengan adanya kemaslahatan kepada semua umat menuju singgasana hidup hayatnya Allah dunia dan akhirat. Maka tak lepas daripada itu adalah kita mengenal lebih jauh hakikat yang ada pada kepentingan dan kebutuhan dalam kehidupan kita dunia dan akhirat. Salah satu adalah kebutuhan kehidupan. Ini Islam memiliki 3 tujuan, bernamakan dia nama Islam. Ini dasarnya. Islam adalah perjalanan dan sebuah perjalanan diri, memperjalankan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam juga memberikan kemudahan yang paling banyak kepada umat. Tetapi apakah umat itu mengetahui titik kemudahan yang diamanahkan Allah? Tapi bukan titik kemudahan yang bisa menghalalkan segala cara, cuma titik kemudahan yang telah dihalalkan. Dalam waktu dan kesempatan ini saya akan berbagi tentang rahasia di balik nikmat rezeki. Nikmat rezeki yang dimaksud oleh Allah di sini adalah suatu pemberian yang diberikan sebuah kemampuan kepada orang yang beribadah. Tapi bukan semua kemampuan yang bisa dicapai oleh semua umat, kecuali umat yang beribadah. Yaitu dengan kita mendirikan nikmat besar di balik hakikat ibadah. Nikmat rezeki yang ada di balik ibadah yang dijanjikan dengan nyata. Kita lihat dalam makom surat Al-Baqarah ayat 3. Allazina yu'minuna wa bil ghaib wa yuqimunas salat wa mimma razaqnahum yunfikun. Nah, ini jelas.
orang yang telah menjalankan atau sedang menjalankan keyakinan kepada keghaiban Allah, yaitu wa yuqimunas shalah, yang hakikat di dalam solat, bukan asal semua gaib, tetapi yang hakikat dalam solat. Wa yuqimunas shalah, inilah kuncinya. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Hakikatnya adalah sebuah kemudahan dan kemenangan dalam menjalankan nikmat rezeki. Rezeki yang dimaksud di sini kita melihat lagi kepada hakikat solat dalam Asmaul Husna dengan asma ya razaq. Ini adalah urutan ke-17 juga sebagai 17 rakaat. Artinya apa? Allah sangat mengerti apa yang dikatakan la ka'ufun ilallah, yang memberikan atau yang memiliki rasa kaget, terkejut atau tidak ketenangan. Tetapi asma yang menentukan, apabila memang betul kamu sedang mengadakan mujahadah kepada Allah, tidak ada orang teraniaya di jalan Allah, asal kamu sudah bisa menggeser atau meningkatkan iman tauhidmu kepada Allah. Kalau iman tauhidmu sudah bisa ditingkatkan kepada Allah, maka kamu akan merasakan nikmatnya sifat-sifat Allah yang ditanamkan di dirimu sebagai kekuatan untuk menuju Tuhan. Asmaul Husna. Makanya kalau di Al-Quran kita cari Asmaul Husna ini tidak ada. Tetapi jangan salah, justru Asmaul Husna itulah kuncinya dalam memahami makna hakikat yang ada dalam tersurat. Asmaul Husna, menuju nama dan mendekatkan diri. Untuk itu kita memiliki sebuah kemampuan yang mana kemampuan ini difasilitasi oleh Allah dengan namanya. Kita ketahui dulu kajiannya. Apa itu Ar-Razzaq? Apa itu Ar-Razzaq? Yang hakikatnya Ar-Razik, yang wujudnya Ar-Razzuq. Nah, kalau kita sudah mengerti itu, apa adab-adab yang harus kita lakukan? Apa hakikat yang harus kita nikmati di dalam hal ini? Umpama kita percontohkan ke sebuah perdagangan. Dalam perdagangan selalu orang berpikir wujud dagang yang dia dagangkan, tapi dia tidak berpikir kodrat dagangnya. Ini kita percontohkan dagangan atau pekerjaan. Ya, lebih lazimnya kepada usaha ya. Tidak ada khususnya, semuanya. Dia lebih kebanyakan orang memikirkan wujud usahanya daripada kodrat usaha. Kodrat usahanya belum nyambung kepada yang pemilik usaha, pemilik rezeki. Dia tidak pernah beramal kepada dagangannya dengan jalan asma Allah. Ini memiliki rahasia-rahasia yang mana telah dipercontohkan oleh Rasulullah di saat dia seorang pedagang. Orang tidak melihat dagangannya, tapi orang melihat yang berdagang. Karena undangan Allah ada pada kodrat. Dengan dia duduk mewakili asma Allah Ar-Razzaq, dengan dia melihat wujud dagangnya adalah Ar-Razik, dan dia mendatangkan wujud kodrat dagang itu ya Razuk. Ini ada adab-adab yang harus dilakukan. Jangan nanti kita berpikir asal ingat Allah, ingat rezeki. Tetapi rezeki itu adalah kodratnya Allah. Jangan berpikir ingat Allah, ingat rezeki.
Tetapi dagangan kodrat rezeki itu adalah kodratnya Allah. Pernahkah orang merasakan dia duduk mewakili Allah dalam asmanya? Tidak. Dia hanya berpikir bagaimana serakah menjual barang untungnya banyak, melancarkan jalan dapat rezeki banyak, menunaikan pekerjaan dapat nilai tambah. Tetapi tidak pernah dia duduk sebagai amanah Allah dengan ya Razak. Kita menyebut Raya Razak itu sama kita menyebut ya Allah. Apakah batin kita sudah bisa begitu? Menyebut ya Razak itu ya Allah. Wujud ya Razak itu adalah kamu. Wujud ya Razik adalah di depan kamu. Wujud ya Razuk adalah makom wujud kodrat itu sendiri, usaha itu. Pernahkah kamu menjadi Tuhannya usaha itu? Tetapi kamu yang bertuhan kepada usaha itu, itulah dasarnya kegagalan. Sama kayak kita bertuhan kepada dirinya atau ke asmanya. Nah, sama juga di saat kita melaksanakan usaha. Apakah kamu seorang yang disalut dan diwujud, disembah oleh usaha, atau kamu yang menyembah usaha? Kebanyakan Allah dinista dari sini dan dinilai dari sini. Dia melihat wujud harta, tapi dia lebih meruntuhkan kalau dia adalah sebuah harta dari Allah. Kalau dia memang hartanya Allah, kenapa dia mencari sesuatu yang di luar makomnya Allah? Harusnya harta di depan, pasti harta di belakang. Untuk itu jamaah sekalian rahimakumullah, kita harus mengerti hakikat daripada semuanya. Apapun usahamu, kalau kamu budak dari usaha itu, tidak akan pernah kamu mendapatkan kemenangan. Tapi kalau kamu sudah menjadi panutan dari usaha itu, sebagai walinya Allah dalam usaha, menjalankan amanah Allah dengan ya Razaknya, maka kamu harus berilmu tentang itu. Para hadirin pada hadirat, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, kita harus berilmu tentang itu. Bagaimana kita menjalankan adabnya? Yang dijalankan asma Allah, adabnya harta, adabnya baca, memikirkan mencari duit. Karena terlena dengan wujud yang ada di depan dia, tapi dia lupa akan wujudnya sendiri sebagai asmanya Allah, yang ruh dari dagangan tersebut, ruh dari pekerjaan, ruh dari kodrat tersebut. Dia lupa, maka dia menempatkan dirinya pada sebuah makhluk yang bernyawa kepada usaha. Dia tidak menjadi nyawanya usaha, tapi dia menjadikan nyawa usaha itu nyawanya. Disinilah terbalik. Dia bebas dagang apa saja, tapi nasibnya terbelenggu. Ini yang dialami umat Islam. Allah Maha Kaya, apa yang di bumi di langit milik Allah. Tetapi kamu umatnya, kita umatnya, kenapa kita mengalami benturan yang sangat keras? Yaitu tiada, alias tidak punya apa-apa. Akhirnya ada juga yang menumbalkan agama sebagai dalil dengan jiwa fasik. Saya tidak memikirkan harta, saya mikirkan Allah. Memang Allah turun duduk belanja ke situ. Memang Allah duduk mengurus kerjamu. Tidak. Allah punya utusan. Utusannya juga manusia. Pertolongan Allah ada dari manusia yang lain. Allah hanya menggerakkan manusia untuk menolongmu. Jadi disinilah kamu bersandar kepada asmanya Allah, tempat hablum minan nas kita dan wahablum minallah.
Untuk itu kita jalani hakikatnya. Apa hakikat yang harus dijalankan? Kunci daripada 17 ini, asma Allah yang ke-17 Ar-Razzaq ini ada pada kekuatan, yaitu 17 rakaat. Ini wajib dilaksanakan baik dengan syariat, hakikat, tarikat dan marifatnya. Itu wajib dilaksanakan. Wajib. Tetapi ruh dari kodrat Ar-Razzaq ini adalah Ar-Razik dengan Ar-Razzaq. Nah, di mana kita mengambilnya? Kita menjalankan adab pertama, kita laksanakan sholat duha sebagai sholat pembuka. Nanti sholat penutupnya adalah sholat hajat 2 rakaat sebelum tidur. Sholat duha 2 rakaat, ingat, kalau kita sholat fardu membelakangi matahari dan menghadap ke matahari terbenam, matahari yang hidup kita belakangi matahari enam yang kita hadapi, itu menandakan tidak ada kehidupan dunia di dalam kodrat ibadah sholat, tetapi menimbulkan kehidupan dunia bisa. Ini yang dikatakan wal masriqi wal maghribi, innal was masriq wal maghribi al hayatun dunya wal akhirah. Tenggelamnya sebuah kehidupan menunjukkan kematian, karena kematian itu akan melahirkan kembali kehidupan. Tapi dalam kodrat melakukan ibadah sholat duha akan menjadi perhatian adalah membelakangi matahari tadi. Di sini ada yang kita belakangi yang bernama an-nuru, yaitu nilainya sebuah cahaya batin. Cahaya batin, an-nuru. Bagaimana dengan kodrat an-nuru itu? An-nur, ada an, ada batin di dalam cahaya itu. Simak baik-baik. Ada batin di dalam cahaya itu an-nuru. Pasangannya di diri kita mana? Di diri kita. Itulah yang dikatakan Nur Muhammad, pasangannya. Apabila an-nuru batin yang keluar dari matahari pagi tadi, di saat kita duha, itu yang menyentuh Nur Muhammad, maka Nur Muhammad menghidupkan, menghayatkan asma Ar-Razzaq tadi. Dengan kita berzikir, mengingat batin yang ada di dalam an-nuru tadi, dengan ya Razzaq, ya Razik, ya Razzaq, ya Razzaq, ya Razik, ya Razzaq. Melihat ketiga kodrat tadi, melihat kepada wujud batin yang hawanya memiliki hawa batin bernama an-nuru. Ya, dari situ kita melihat tiga yang ada di dalam suatu usaha. Ya Razzaq yang berusaha, yaitu mawujudnya adalah kita umat. Ya Razik yang diusahakan, yaitu bentuk usaha, apakah itu pekerjaan, apakah itu dagangan, yang bentuknya. Ya Razzaq, nah inilah nikmatnya. Jadi kalau kita sudah duduk di dagangan, bekerja dengan ruhnya, an-nuru, batinnya cahaya itu, maka zat yang ada di depan daganganmu dan dagangan, usaha, pekerjaan, ruh dari zat an-nuru itu adalah dirimu sendiri yang mewakili asma Allah bernama Ya Razzaq. Jadi kita bicara dengan kodrat dagangan atau kodrat usaha itu. Kita bisa berbahasa batin, kita bisa bicara dengan batin kita. Kalau kita terlambat datang umpamanya di dagangan, assalamualaikum ya nuru, ya assalamualaikum ya an-nuru, ya nur,
Jadi bercahaya daganganmu, bercahaya pekerjaanmu, bercahaya auramu. Inilah yang wajib dilakukan. Tapi kalau kita tidak mengerti batin usaha atau batin daripada ya razak itu an-nuru, batin an-nurnya, maka kita tidak duduk di dalam batin an-nur di saat berusaha. Usaha itu dagang, usaha itu usaha, umpamanya apa saja boleh. Tetapi kamu adalah Tuhannya dari usaha, bukan usaha yang dijadikan Tuhan. Terlambat baca assalamualaikum, pulang baca assalamualaikum, ada adabnya. Pagi kita laksanakan duha dan kita menurunkan dengan zikir ya razak, ya razik, ya razuk. Itu satu kali tarekan, itu satu kali tarekan tiga-tiganya. Ya razak, ya razik, ya razuk. Putar lagi. Ya razak, ya razik, ya razuk. 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 Ya razak ingat kita, ya razik ingat yang diusaha kita apa? Ya razak ingatlah nikmat yang berdatang menutupi usaha itu sehingga mendapatkan kita kemenangan. Ayat falah. Kita laksanakan itu terus menerus. Jadikanlah dia, jadilah kamu menjadi napas dari usahamu. Usahamu yang butuh kamu. Ingat, rezeki itu kamu memang tidak tahu. Kita tidak tahu rezeki itu ada di mana. Tapi ingat, rezeki itu tahu kita berada di mana. Karena dia adalah sifat Allah. Karena dia adalah sebuah kodrat bernama sifat bagi Allah. Maka dia sangat tahu di mana kita berada. Maka berubahlah cara berpikirmu dan masuklah kepada cara berpikirnya Allah dalam membantumu. Afala tubsirun. Tafsirnya Allah. Berikutnya para hadirin dan jamaah, kebanyakan saya ulangi lagi, jangan bertuhan kepada apa yang kamu usahakan, tapi suruhlah usahamu bertuhan kepadamu, dan kamu yang sebagai petugas Allah berbagi nikmat. Nah, yang kedua, apabila kamu mendapatkan nikmat, tolong haknya Allah jangan dimakan juga. Ya, 0,5% itu haknya Allah, 2,5% hak yatim piatu, fakir miskin. Dari pendapatan awal atau gaji awal atau pendapatan hari pertama buka. Adab itu tolong dijaga. Karena umat Allah yang harus dikasih makan oleh bapak sama ibunya, dia masih ada. Dan ibu bapaknya yang tidak ada, fakir miskin yatim piatu, tolong. Ya, nanti sekali tagih sama Allah habis semuanya. Jadi jangan sekali-kali memakan hak Allah. Minimal 0,5%, yaitu atas nama nilai ibadah. Terserah, kamu atur sendiri. Begitu. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, hidup ini adalah nikmat yang luar biasa. Makanya Allah janjikan dalam rukun 17 rakaat itu, seperti kita juga menjalankan hakikat daripada asma Allah ya Razak itu pada urutan 17. Maka kita harus melihat kepada makom 17, yaitu 17 rakaat dari siang hari dan malam. Ini juga harus menjadi perhatian. Tapi alhamdulillah, dengan terbukanya solat pembuka adalah solat yang dikatakan duha, maka tutup warung, tutup usaha, pulang kerja, maka tutup rezeki itu dengan berterima kasih pada solat hajat 2 rakaat, 1 rakaat untuk usaha, 1 rakaat lagi untuk diri, dan ucapkan setelah selesai
salat hajat 2 rakaat, maka sujudlah dengan melaksanakan sujud syukur 7 kali. Sadaqallah barakallah walhamdulillah. Sadaqallah barakallah walhamdulillah. Sadaqallah barakallah walhamdulillah. Yang 3 tadi. 3. Makanya apapun yang kita dapati dari langkah Allah, maka jangan berharap dari apa yang ada di depanmu, tapi balasannya akan datang dari mana saja. Boleh saja kamu pedagang kecil, tetapi nikmat besar akan masuk dari segala keadaan. Inilah makanya Allah bilang, pertolonganku datang dari arah yang tidak kamu duga. Maka imanmu bagi orang mencari rezeki adalah usaha. Itu iman. Tetapi Allah membalas ganjaran itu bukan dari iman, tetapi dari ilmu. Insya Allah Allah akan berikan dari jalan lain yang tidak kamu duga. Jadi nikmat iman berusaha bukan memakan usaha sendiri, tapi beribadah dalam usaha sendiri. Insya Allah mudah-mudahan bisa bermanfaat. Bagi yang mengamalkan, saya ijazahkan dengan tulus dan ikhlas karena Allah lillahi ta'ala. Mudah-mudahan barokah dunia akhirat, insya Allah. Baik para hadirin dan jemaah dimanapun berada, semoga bermanfaat apalah yang dikatakan berbagi. Maaf seandainya yang dibagi ini mungkin terlambat, mungkin sudah tahu. Mudah-mudahan menjadi iman yang tidak sombong. Jagalah dirimu dari ancaman nikmat. Ingat, nikmat rezeki itu sangat luar biasa ancamannya. Apa ancamannya? Apabila kamu tidak bersyukur dengan nikmatku yang kecil, maka nikmatku yang besar tidak akan datang. Tapi kalau bersyukur dengan yang kecil, maka yang besar aku datangkan. Tapi apabila kamu kufur dengan nikmatku yang besar, maka azabku sangat pedih. Ingat itu. Allah bukan sebuah perbendaharaan harta, tapi Allah lah yang menjadikan kamu hartanya, sehingga harta akan mengikuti kamu. Insya Allah. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.